Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seputar kasus Subang. Seperti biasa, kita minggu pagi ini kita bahas sambil minum kopi. Pagi hari kita bahas kasus Subang. Di video tadi malam, saya mengungkap masalah apakah ada hubungannya Wahyu dengan kasus Subang ini, ataukah ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan yang apa namanya jabatannya Wahyu sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah di Jalan Cagak. Apakah ada hubungannya dengan kasus ini? Tentu ini semua ada di ranah pihak kepolisian. Kita hanya menduga-duga, kita hanya berargumen dan menganalisa. Tetapi kemarin saya katakan bahwa apakah ada hubungannya antara asmara atau masalah sekolah. Saya sudah katakan tidak mungkin kalau masalah asmara. Apakah ada hubungannya dengan sekolah? Kalau kita lihat katakanlah Wahyu yang dikatakan mencurigakan gerak-geriknya karena memang tidak ada keberadaan Wahyu menghilang begitu saja. Kemudian mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala sekolah, ya. Kemudian pagi-pagi ada di sekolah dalam melewati TKP dan pagi-pagi ada apa di sana? Ada hal-hal memang yang mencurigakan. Tapi sekali lagi kalau mencurigakan, kalau kita curiga boleh-boleh saja. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan ada hubungannya dengan kasus Subang. Tidak bisa, karena itu larinya ke fitnah nanti ya, ketuduhan nantinya. Kita hanya menduga-duga saja, hanya mencurigai boleh-boleh saja sekali lagi. Ya, karena apa? Yang jelas bahwa di pihak kepolisian sampai detik ini semuanya masih pada aman para saksi. Ya. Kemudian kalau kita lihat kenapa sekarang kalau misalkan ada masalah, kita lihat motifnya sebenarnya ya. Kita mau bicara menduga-duga, menganalisa masalah motif apa sebenarnya sih. Berawal dari mana sumber daripada malapetaka ini. Apakah sumbernya daripada penguasaan harta, sumbernya adalah masalah keuangan, masalah pelampiasan, unek-unek, itukah daripada sumber malapetaka ini? Tidak menutup kemungkinan semuanya bisa tertuju ke arah sana. Kenapa? Apakah ada hal-hal yang janggal di masalah sekolah? Yang notabene sekolah dipimpin oleh Wahyu sebagai kepala sekolah. Memang di atasnya ada Yoris selaku ownernya ya, selaku pembina, dan ada juga Pak Yosep, tapi Pak Yosep akhir-akhir terakhirnya tidak dilibatkan. Tetapi di sana adalah adanya Yoris dan kedua almarhumah sebagai pemangku jabatan di sekolah dan juga yayasan. Nah, tapi di sekolah jelas adalah walaupun di sana adalah kepala sekolahnya Wahyu, tetap adalah dipantau oleh pergerakannya oleh Yoris. Nah, apakah ada permasalahan di sekolah? Apa yang menyebabkan Wahyu Kosasih dan Opik bungkam pada saat keluar dari BAP? Mereka adalah pegawai-pegawai sekolah. Ada apa dengan sekolah? Itu kan pertanyaannya. Mereka bungkam karena pasti gini, setiap saksi yang diperiksa, maka masyarakat akan menanyakan atau wartawan atau media akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Ya kan? Kalau sopir pasti ditanya adalah masalah sekitar sopir. Kalau dia anggota DPR, maka dia akan ditanya masalah anggota DPR. Kalau dia olahragawan, maka ditanya juga akan seputar olahragawan. Dan dia kalau kepala sekolah atau kepala sekolah, dia akan berkaitan dengan masalah sekolah yang dipimpinnya. Kalau dia pegawai sekolah, ya mungkin akan ditanya ke pekerjaan yang sehari-hari dari sekolah, bahkan apakah itu. Nah, apakah ada permasalahan di sekolah yang notabene ketiga orang ini sangat-sangat membuat kita menjadi bertanya-tanya, ada apa yang disembunyikan oleh mereka semua.
Apakah mereka takut untuk menghadapi media-media yang terus mencecar, bertanya seputar ini, dan ataukah apakah ada orang yang memberikan informasi supaya mereka tutup mulut? Dikhawatirkan akan terbongkar jika mereka terus dicercar oleh pihak kepolisian. Itu yang dikhawatirkan, ya kan? Nah, ada semacam instruksi-instruksi yang disampaikan bahwa uh, seolah-olah ada perintah untuk supaya mereka tidak bersuara seperti itu. Sekali lagi, ini ada kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Kemudian apakah kecurigaan-kecurigaan ini ada hubungannya dengan masalah sekolah? Kalau misalkan ada hubungan dengan masalah sekolah, katakanlah kalau ada masalah di sekolah yang Wahyu pimpin, ya, apakah masalahnya tersebut sebenarnya kalau ada masalah di sekolah, sekali lagi kalau ada masalah, sebenarnya ranahnya adalah ini ada di bagian pendidikan Diknas, ya, di bagian pendidikan Diknas untuk bisa melihat apakah ada kewajaran ataukah ada ketidakwajaran di sekolah yang dipimpin oleh Wahyu ini, ya, kepala sekolahnya Wahyu ini. Apakah ada ketidakwajaran dari sekolah ini? Dan kita masyarakat, apakah di media pernah terpantau hal-hal yang mencurigakan di operasional sekolah ini, yang notabene sekolah ini mempunyai payung yayasan? Apakah ada permasalahan di sini? Apakah ada permasalahan dengan sistem pengajaran? Apakah ada permasalahan dengan sistem keuangan, di mana keuangan itu pasti di sananya ada guru, ada pegawai, apakah ada permasalahan di pembagian keuangan terhadap mereka semua? Apakah juga ada permasalahan di seputar payung daripada sekolah, yaitu sebuah yayasan? Apakah ada permasalahan dengan masalah adanya dana BOS yang dikucurkan oleh pihak pemerintah? Apakah di media pernah terpantau kejanggalan ini? Kita coba melihat lagi ke belakang di media bahwa masalah dana kucuran, dana BOS, dan lain sebagainya, apakah pernah bermasalah ini? Ya, tapi sekali lagi, kalau memang sudah bermasalah, ini pastikan sudah ada penekanan dari pihak atas, dari pihak Diknas. Sekali lagi, masalah sekolah sekarang, masalah sekolah. Kalau misalkan daerah Subang, kalau kita lihat posisinya, ya, kalau kita lihat, saya pernah datang ke tempat posisi sekolah di sana, di Serang Panjang, daerah sana, arah dari Ciseti, dari Jalan Cagak itu kurang lebih sekitar 20 sampai 24 menit menggunakan motor ke arah sana. Dan saya pernah datang ke sana sekitar 2 sampai 3 kali, dan saya juga sempat berbincang-bincang dengan penjaga sekolah di sana. Maksudnya penjaga, karena memang berdekatan jaraknya dengan sekolah, hanya sekedar ngobrol-ngobrol. Dia tidak mau banyak berbicara di sana. Jadi pada saat saya mau bicara di sana, mencari informasi dari yang bersangkutan, orang itu tidak mau banyak bicara. Seperti memang seolah-olah mereka takut untuk berbicara masalah apapun yang berhubungan dengan kejadian kasus ini. Ya wajar saja, karena masyarakat itu kadang kalau berhubungan dengan kasus-kasus tindak pidana itu mereka pasti takut, ya. Yang tidak tahu aja pasti takut, apalagi kalau dia tahu, itu pasti dia tidak mau bersuara, lebih baik diam daripada harus berhubungan dengan pihak kepolisian, kan seperti itu. Nah, saya sempat bicara seperti itu, tapi mereka tidak mau memberikan informasi sedikit pun. Nah, coba kalau kita pantau strategisnya, tempat lokasi daripada sekolah ada di sekitar pedesaan, ya, ada di sekitar pedesaan, bukan di wilayah perkotaan. Lain halnya kalau daerah Subang, kota, ya, ini di daerah pedesaan. Kalau misalkan daerah kota,
Ya, kalau misalkan daerah kota, rumah satu sama lainnya itu berdempetan. Tapi kalau di pedesaan itu seperti ada jarak. Rumah satu dengan rumah lain. Artinya jumlahnya sedikit. Ya, dari warganya itu sedikit dibanding di kota. Nah, terbentuknya yayasan di sebuah pedesaan itu pasti ada sumber kekuatan. Kenapa saya katakan demikian? Waktu itu saya pernah mengusulkan karena saya melatih bela diri dan saya melatih beberapa unit sehingga murid saya cukup banyak. Ada yang menyarankan, ayo Fred, kamu bikin yayasan. Silahkan ajukan ke pemerintah. Tetapi usahakan kamu harus punya backing yang kuat, yaitu minimal kamu harus punya anggota teman dekat di anggota DPR, baik DPRD, DPR provinsi ataupun DPR RI. Loh, kenapa seperti itu? Yaitu biar penguatan, biar bisa di ACC seperti itu. Nah, sekarang sekelas di sekolah yang terbentuk yayasan, karena itu kan awalnya sekolah, kemudian dibentuklah yayasan. Kita tahu sejarahnya dulu, siapa yang membuat ya, awalnya siapa yang membuat sekolah, kemudian siapa juga yang membuat yayasan, di media sudah tahu kita semua. Nah, dan tentunya juga kita harus tahu juga siapa sebenarnya di balik semua pembentukan yayasan dan sekolah ini. Kita kembali lagi, posisi di pedesaan. Karena kalau saya lihat di sana, ada posisinya adalah di pedesaan. Terbentuknya sekolah dan terbentuknya yayasan. Berarti ini ada suatu power yang sangat kuat sehingga bisa terbentuk yayasan dan disetujui oleh pemerintah. Seperti itu. Karena tidak sembarangan untuk membuat yayasan kemudian di ACC itu tidak mudah. Harus ada kekuatan yang sangat kuat ya seperti itu. Nah, sekarang begini. Kita lihat daripada animo masyarakat. Animo masyarakat pada umumnya ya. Kalau kita lihat anak-anak kita semua, kalau kita mau masuk sekolah, tentu kita mencari yang favorit. Pertama SMP, kalau SMP negeri ya. Ada yang favorit di sana SMP 1, SMP 2, SMP 3. Tergantung NEM-nya biasanya. Kalau NEM-nya tinggi itu yang favorit gitu. Karena prestisnya lain. Itu kebanyakan di masyarakat seperti itu. Mereka pengen masuk sekolah yang prestisnya lebih tinggi. Yaitu kalau negeri yang favorit ya, baru lihat daripada level-levelnya. Ya, 1, 2, 3 berurut. Seperti itu. Nah, sekarang apakah ada animo masyarakat di daerah Serang Panjang di sana? Berapa persen animo masyarakat untuk bisa ikut masuk ke dalam sekolah tersebut? Kemudian ada berapa banyak sekolah negeri di daerah Serang Panjang? Kalau kita lihat di Jalan Cagak, ada di sana SMP Negeri 2. Ya. Tetapi jarak dari Serang Panjang ke Jalan Cagak cukup lumayan jauh. Ya. Dengan jalan yang berkelok-kelok di sana. Ya. Melewati banyak persawahan, ya, kebun, sungai. Ya. Jadi yang jaraknya, kalau saya lihat kembali lagi, menuju ke arah sana itu memang ya masyarakatnya tidak banyak karena memang sebuah pedesaan yang banyak sekali pesawahan, perkebunan ya. Jadi rumah satu dengan rumah lainnya itu katakanlah berbeda dengan kalau misalnya kebanyakan di kota. Jadi seberapa banyak sebenarnya, satu pertanyaannya adalah berapa banyak jumlah murid yang ada di sekolah itu. Apakah cukup banyak? Apakah jumlah murid di sana memadai untuk dijadikan persyaratan sebagai dibentuknya yayasan? Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa pada saat saya membentuk yayasan di sebuah taekwondo yang saya unit yang saya bangun, itu ada persyaratan minimal untuk jumlah murid yang dilatih. Kenapa? Karena kan nanti ada dana operasional, yaitu dana BOS.
Dana BOS itu yang dikucurkan oleh pemerintah diperuntukannya adalah untuk dana operasional operasional terhadap organisasi yang dibangunnya untuk kesejahteraan daripada masyarakat banyak. Jadi harus ada minimal. Jadi kalau misalkan saya muridnya 10 orang atau 50 orang atau cuma 100 orang, mungkin itu tidak akan bisa di ACC karena itu akan mempengaruhi daripada nanti penilaian dari pihak pemerintah apakah ini layak untuk dibuat yayasan apa tidak. Karena yayasan itu nantinya ada dana, ada apa dari pemerintah, ada dana yang dikucurkan untuk sebuah yayasan terhadap organisasi yang dibuatnya. Termasuk juga waktu itu saya mau membuat, tetapi belum kesampaian sampai sekarang karena memang jumlah murid saya itu fluktuatif, kadang ada yang keluar, kadang ada yang masuk. Nah, katanya disampaikan bahwa harus mempunyai jumlah murid yang banyak atau punya unit yang banyak dan jumlah murid yang banyak baru bisa diajukan kepada pihak pemerintah untuk pembuatan yayasan seperti itu. Dan itu pun harus punya backing yang kuat, itu informasinya. Minimal harus ada orang dalam dan orang power yang kuat, ya seperti itu. Nah, apa namanya? Walaupun sebenarnya tidak seperti itu ya, itu akan lebih lancar. Nah, karena tidak ada masalah backing-backingan. Kembali lagi, apakah di sekolah Serang Panjang pada saat pembuatan yayasan jumlah muridnya cukup banyak? Ya jelas pasti banyak karena sudah di ACC dan itu sudah berlangsung tahunan ya. Cuman kalau kita lihat sekali lagi di sana, apakah jumlah memang animo masyarakat untuk ikut dalam sekolah tersebut? Animonya cukup banyak untuk ikut pembelajaran di sekolah tersebut, baik SMP dan SMK. Sekali lagi, apakah jumlah muridnya cukup banyak di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.